Iya, Factory. Sobat-sobat, teman-teman, izinkan saya untuk eh, live dengan bedah ebook ya, yang pokok di akun saya ini, yaitu bedah ebook di mana ebook saya ada di web Udemy ya, platform edukasi internasional. Nah, kebetulan di sana berbahasa Inggris, sehingga di sini akan saya share, saya jelaskan dalam periode tertentu saya gratiskan e-booknya. Nah, pembelajarannya di sini secara live jika ada bahan-bahan yang perlu saya terangkan ya, dengan live juga bisa tanya jawab secara langsung dua pihak. Seperti itu ya. Kali ini judulnya ya sangat basic termasuk yaitu sales kontrak. Jadi bisa terjadi ekspor impor jika antara eksporter dan importer itu punya sales kontrak. Ya, punya dasar seperti kalau kita berkeluarga itu akan nikah. Dalam hal ini sales kontrak. Nah, sales kontrak itu bagaimana sih terjadinya ya? Banyak jalan menuju sana sebenarnya ya. Biasanya kalau secara klasik ya korespondensi. Kalau secara praktis ya mengunjungi pabrik, eksporternya dikunjungi oleh pembeli atau importernya. Atau antara keduanya ya, keduanya sehingga terjadi hubungan secara korespondensi dan praktisnya dikunjungi pabriknya apakah betul-betul eksporter ini memadai ya, memadai untuk dibeli barangnya secara containerized atau FCL term. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara klasik, secara prinsip teori itu ya dimulai dengan kenalan ya. Eksporter mengenalkan. Bisa jadi secara praktis membuat atau ikut pameran internasional ya, seperti itu ya. Korespondensi itu kalau dokumennya namanya introduction letter, isinya mengenalkan perusahaannya dan produknya secara khusus atau spesifik. Nah, biasanya terus ada balasan, namanya itu inquiry letter, kayak di marketplace inquiry, tahu-tahu dapat tanggapan kalau kita misalnya searching di suatu marketplace internasional, dapat inquiry, dari inquiry dibaca, kemudian akhirnya eksporter tuh bisa menawarkan barang, namanya offering letter ya. Offering letter secara klasik seperti itu. Setelah ditawarkan, kemudian tentunya importer menanggapi lagi, ada yang membuat PO dia ditengahi oleh PO sebelum terjadi sales kontrak, pesan saya begini loh. Nah, terus kemudian biasanya inisiatif eksporter itu membuat sales kontrak, draftnya dibuat. Apakah ini si importir menyetujui, sales kontrak itu semacam bolak-balik korespondensi, sehingga antara eksporter dan importer menyetujui bentuk dan isi sales kontrak itu ya. Kalau udah disetujui berarti udah oke, artinya harus disepakati itulah. Nah, isinya apa kemudian ya? Isinya ya yang paling basic tentunya dari segi barangnya itu sendiri, dinamain apa, kode barangnya atau value atau namanya HS code ya. Kode barang internasional namanya HS code-nya berapa ya, karena HS code itu kode barang internasional, sehingga kalau dikasih kode seperti ini barangnya seperti ini, tidak terjadi salah interpretasi ya. HS code-nya berapa, nama barangnya, kemudian harganya. Nah, ingat untuk harga karena ini beda negara dan jaraknya jauh, harus jelas harganya harga di mana, dengan syarat pajaknya baik pajak ekspor atau importer di negara importer bagaimana. Itu ada istilah khusus Incoterm, yang berlaku adalah Incoterm 2020. Jadi setiap harga pernah saya buat real itu ada dalam kurungnya
ya, misalnya EXW artinya harga itu di tempat eksporter. Terus kemudian koma misalnya harga gudang di eksporter di PT apa, terus kurung tutup. Atau biasanya dalam bentuk in term of apa, misalnya FOB, ya, FOB di mana itu, FOB itu pelabuhan asal, pelabuhannya misalnya Tanjung Perak, ya, in term of FOB disebut. Sama dengan tadi kalau dalam kurung, kurung buka, FOB, koma, Tanjung Perak, kurung tutup. Nah, seperti itu. Jadi pricingnya atau penentuan harga internasional harus ada incotermnya. 11 istilah yang dibuat oleh Kadin Internasional itu. Itu ada bab sendiri ya tentunya. Oke, jadi secara ilmuwan bahwa istilah-istilah ekspor impor itu menurut saya bagi istilah terkait dokumen, istilah terkait operasional, ya. Kemudian ada istilah khusus yaitu istilah yang terkait syarat dan tempat penyerahan barang, namanya Incoterm yang berlaku 2020 seperti itu. Nah, oke ya, jadi bagaimana terjadinya sales kotak bisa secara klasik adalah korespondensi, kemudian juga saling kunjungan atau bahkan eksporternya menawarkan ke negara tujuannya itu, ya. Nah, biasanya secara praktis yaitu ada semacam prosentase bahwa kepercayaan antara eksporter dan importer itu korespondensi, ya, itu sekitar 40 sampai 60%, tetapi untuk pembuktian perlu 20%, ya, itu dibuktikan dikunjungi atau eksporter menawarkan atau dengan pameran seperti itu. Jadi betul-betul dibuktikan, tidak hanya secara virtual atau online. Korespondensi saja 100%, tentunya pembeli ragu. Ada dalam hal ini kalau antara eksporter dan importer belum saling kenal, pembayarannya pakai LC. Tadi sudah saya terangkan isinya apa, ya, barangnya tadi apa, kemudian harga, ya. Lain itu pembayarannya. Nah, pembayarannya secara umum misalnya pakai LC, ya, karena ini belum saling mengenal dan bisa biar dijamin oleh bank, itu LC-nya nanti jenis apa, ada tersendiri pembelajarannya, ya, paymentnya by LC. Kemudian dalam hal ini prosesnya, kemudian nanti importer itu deposit atau titip uang ke banknya importir atau opening banknya, atau disebut juga issuing bank, tempat membuka LC. Nah, dari issuing bank itu dikirim ke negara lain, ke negaranya eksporter, namanya advising bank atau banknya eksporter, atau disebut juga negotiating bank karena tempat negosiasi atau tempat cairnya uang dari eksporter. Dari situlah LC dalam 3 bentuk, ya, yang paling populer bentuk SWIFT diberikan ke eksporter. Ini lo dapat LC dari importer lewat banknya importer. Oke, kira-kira itu sekilas. Nanti kalau ada bab-bab yang spesial harus dibahas, kita bahas lebih lanjut. Factory, terima kasih.